Baik. Nah, saya masuk ke pasal baru. Jadi belajarnya jangan didadak-dadak ya. Ini udah makin banyak aja bahannya. Kalau mendadak mah nggak keburu lah. Stop. Obrolannya stop. Nah, coba kita lihat masalah berikut. Perhatikan grafik ini. Gitu ya. Grafiknya yang merah ini diberikan. Saat ini mah menggambar grafik belum perlu, tapi ini langsung dikasih. Yang mau ditekankan di sini, fungsi ini sebentar saya buka aja. Oke. Grafik dari si ini tuh merepresentasikan Y fungsi X juga ya. Karena 1X, 1Y kan. Setiap kita milih X, Y-nya 1. Atau kalau kita tarik garis yang tegak, selalu motongnya di grafik sekali aja. Itu jadi fungsi. Nah, bentuk seperti ini dinamakan fungsi dalam bentuk implisit. Nah, oke. Jadi ada implisit, tentunya ada eksplisit. Yang eksplisit itu yang gimana? Yang seperti udah dibahas di sebelum-sebelumnya. Jadi bentuknya selalu gini kalau yang eksplisit. Y sama dengan sesuatu X gitu ya. Nah, ini bentuk eksplisit. Eksplisit gitu ya. Ya, jadi ruas kanannya hanya X aja, ruas kirinya Y aja. Kalau di luar itu namanya implisit. Kayak ini, ruas kirinya enggak Y aja. Ini ada Y pangkat 3 gitu ya. Nah, ini implisit. Atau kecampur-campur gitu. Y X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah sin XY sama dengan Y. Ini juga implisit karena ruas kanannya enggak X aja. Campur aduk gitu ya. Pokoknya kalau ruas kiri dan ruas kanannya enggak memenuhi yang ini kanannya hanya X aja, kirinya hanya Y aja. Di luar itu namanya implisit. Nah, sekarang kita lihat secara umum bentuk yang implisit itu seperti ini. Jadi kalau ruas kanannya nggak 0 ya pindah ruas ke kiri. Didapat fungsi ini di mana fxy, f besar ini adalah ekspresi yang melibatkan X dan Y gitu ya. Kayak yang ini gimana kalau mau dibuat ini? Ya X-nya aja pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi Y pangkat 3 tambah 7Y min X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, di ruas kirinya itu adalah kecampur X dan Y-nya. Bentuk implisit. Nah, masalahnya bagaimana menentukan DY DX-nya. Gitu ya, turunannya gimana menentukannya. Oke, kalau yang udah paham aturan rantai ini gampang gitu ya. Prinsipnya gini. Misalkan Y fungsi dari X dalam bentuk implisit ini. Yang diberikan di soalnya. Untuk mendapatkan DY DX, ini turunkan kedua ruas terhadap X. Dengan mengingat Y bukan variabel bebas, tapi bergantung pada X. Maksudnya apa? Yang terakhir, saya akan langsung ke soalnya dulu. Ini nanti aja teorema, enggak saya buktikan. Saya akan ke soalnya. Nanti balik lagi, karena tadi teorinya ada turunan keduanya. Ini turunan pertama dulu aja. Saya punya fungsi implisit ini. Mau dicari DY DX. DY DX apa gitu ya. Nah, caranya gini. Kemarin kalau saya punya nge-review aturan rantai ya. Kalau saya punya G sama dengan U pangkat 3. U-nya sendiri bergantung X. Maka DG DX apa? Hah? Turun ke U dulu kan ya? DG DU dulu kali DU DX gitu ya. Ya seolah-olah kalau dicoret habis gitu ya kalau ini dicoret, tapi turunan ini enggak dicoret. Atau 3U pangkat 2 kali DU DX ya U aksen X gitu ya.
Ya U-nya belum diberikan, kita nggak bisa hitung, tulis saja gitu. Nah, di sini Y fungsi X. Nah, prinsip mendapatkan ini, kita turunkan semua ruas terhadap X. Kalau aturan rantainya udah mantap, ini mah sama aja dengan aturan rantai gitu ya. Ruas kanan juga saya turunkan terhadap X tentunya. Kiri kanan turunkan. Nah, ini turunannya apa? Kita lihat Y pangkat 3, Y-nya sendiri fungsi dari X. Sama aja dengan ini kan. U pangkat 3, U-nya sendiri fungsi dari X. Turunannya ini. Jadi yang ini turunannya 3 Y kuadrat dikali DY dX ya. 7Y, 7 mah konstanta. Y diturunin ke X ya langsung DY dX aja ya. Ini kan Y turunin ke X. Nah kalau X mah biasa aja 3X kuadrat. Kenapa nggak seperti ini gitu? Kalau mau dimiripin ini juga boleh. Dikali turunan X-nya dx dx. 1 kan? Tuh. Kan ini sebagai apa X-nya sebagai dipandang sebagai U juga boleh. DU dx-nya jadi 3X kuadrat kali turunan X-nya. Tapi kalau udah X, udah nggak perlu yang ini. Langsung aja gitu. Kalau bukan X, ada ininya. Paham? Konstanta ruas kanannya 0 aja. Udah dari sini tinggal kita susun. DY dx sama dengan bobot soalnya ini hanya sampai sini. Kalau nyusunnya nggak teliti sih masih 80-90%. Tinggal 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat min 7 gitu ya. Ininya dikeluarin DY dx. Paham tidak? Nah, begitu. Lagi supaya lebih paham. Contoh yang mana? Mau yang mana? Ah, yang C aja. Kalau saya salah ngitung jadi ada jawabannya gitu kan? Hah? Yang B ya. Mau yang B aja. Kan lebih gampang ini. Oke. Saya tulis lagi. Ini sengaja ke bawah karena nanti ini mau saya isi dengan turunan keduanya. Ini kan saya baru bahas turunan ke satunya ya. Oke, jadi nanti di videonya mundur lagi gitu ya. Bapak. Sama kayak tadi ditanya DY dx berapa. Nah, saya simbolin dulu. Tuh, mau diturunkan ke X. Ruas kanan juga turunkan ke X. Nah, ini sebagai perkalian. Perkalian. Saya rinci ya, belum diturunkan dulu. Kalau perkalian kan turun dulu yang ke 1 itu ya. Dikalikan apa? U aksen V itu ya. Dikurangi yang depan tetap kali turunan terhadap X. Semua terhadap X karena mintanya DY dx. Kurang garis, kekurangan garis aja. 1 mah nggak usah, atau mau ditulis juga boleh, nanti turunannya kan 0. 1 itu ya. Sama dengan masih disimbolkan, belum diturunkan. Mau langsung diturunkan boleh juga. Nah ini biasa aja kalau X. 3X kuadrat kali Y pangkat 4. Yang ini Y pangkat 4 kayak U pangkat 4. 4 Y pangkat 3 kali DY dx ya. DU dx kalau U tuh. Min 0 sama dengan 0. Dari sini didapatlah DY dx-nya sama dengan apa? Tinggal disusun. Minus 3X kuadrat Y pangkat 4 dibagi X pangkat 3 kali 4 Y pangkat 3. Ya mau disederhanakan lagi bisa. Gitu.
Paham? Satu lagi lah demi K37. Yang embung, yang C aja. Nanti kayak ngerti aja, baca ininya nggak ngerti lagi. Atau mau yang D ya, ini baca sendiri ya. Ah, nggak mau ah, ini aja. Yang D yang sendiri. Pokoknya saya mah pilihnya yang tidak dimaui mahasiswa. Dipahami polanya ya. Kalau diapalin kan setengah mati gini, masa diapalin. Nah, harus ditangkap polanya. Jadi diganti-ganti pangkatnya sama aja gitu. Oke, sama pertanyaannya ditanya DY/DX berapa? Saya simbolkan dulu. Dan supaya gampang saya tulis ini sin XY kuadrat pangkat setengah gitu ya. Sama aja. HP siapa yang bunyi? Ini kayak U pangkat setengah nuruninnya. Kan fungsi paling luarnya pangkat setengah. Jadi turunannya setengah sin XY kuadrat. Turun 1 kan pangkatnya min setengah. Kali belum diturunin baru disimbolin supaya bertahap. Sin dari XY kuadrat gitu ya. Sama dengan 0 bos kanan sih. Paham? U pangkat setengah kan setengah U pangkat min setengah kali turunan si U-nya. Kalau nggak paham nanya ya. Nanya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ini mah ditulis udah kan, ini udah beres. Ya atau pangkat min setengahnya saya ke bawahkan aja. 1 per akar sin XY kuadrat gitu. Nah, sin ini fungsi paling luarnya sin ya. Jadi ya cos ya. Bertahap. Kalau di ujian langsung boleh langsung turunin lagi. Ini saya karena lagi menjelaskan bertahap. Kali turunan lebih dalamnya lagi gitu kan. Sama dengan capek nulis, copy aja dulu ini. Ini sama. Nah, ini sebagai perkalian lagi apa hasilnya? Langsung lah yang ini. Apa? Turunan yang depan kan? 1 kali Y kuadrat, oke, dikurangi, ditambah. X-nya tetap ya. Kali gitu. Jangan lupa ini kan Y fungsi X kali DY/DX kayak U kuadrat 2U DU/DX. Ini DY/DX. Udah tinggal disusun aja. Jadi DY/DX-nya apa? Ya kalau perlu ini kalikan dulu 1 per 1, susun lah bisa lah ya sendiri. Oke, itu turunan pertama. Turunan kedua lebih susah. Turunan pertama saya udah punya itu ya. Punya 3 cewek lagi semua. Turunan kedua belum punya. Kalian turunan pertama juga udah susah gitu ya. Nah, belum punya. Nah, sekarang menghitung turunan keduanya. Saya bacakan dulu teorinya, meskipun nggak dipahami sama kalian sebelum dijelaskan di soal. Untuk mencari turunan kedua, atau ini simbolnya, kita tulis turunan pertamanya dalam bentuk seperti ini. Apa maksudnya? Coba potong dulu ya sebelum turunkan ini. Jadi, jangan melihat yang udah disederhanakan ini. Lihat yang ini, karena kalau udah pembagian susah. Sebenarnya dari sini juga bisa, tapi pembagian sebel berbandingnya. Ini kita lihat. Saya geser dulu ini ya. Kemana lagi kamu teh? Saya singkirkan dulu ini. Ke sana. Ya, sebenarnya kan dari sini tadi ke sini. Sekarang turunan 2. Turunan 2 ini kita lihat
ini sebagai G yang ada variabelnya apa? Ada X-nya, ada Y-nya, ada Y aksennya. Itulah yang dimaksudkan di sini. Hasil turunan pertama itu ini. Mungkin aja nggak ada X-nya di turunan pertama. Mungkin ada X-nya. Pokoknya intinya yang terlibat hanya X, Y, Y aksen. Gitu ya. Paham? Jadi ekspresi yang memuat ini. Nah, lanjutannya sekarang. Turunkan terhadap X. Ini si G ini. Turunkan terhadap X. Dengan mengingat Y dan Y aksen itu bergantung ke X. Bukan variabel bebas. Y-nya fungsi dari X. Y aksennya juga fungsi dari X maksudnya. Jadi nurunkannya gimana? Saya seolah-olah punya gini. Ini seolah-olah ini ya. Saya pakai hijau aja di sini. Saya seolah-olah punya G ini fungsi dari X. Atau pakai contoh nyata aja ya. Pakai contoh nyata. Ilustrasi. Kalau masih simbol gini kan lebih susah. G-nya itu misalkan gini. Apa ya? 2. Saya pakai simbol lain. X. U pangkat 3 ditambah V pangkat 4 ditambah X pangkat 5 0. Ini ilustrasinya. Dengan si U ini fungsi X, si V juga fungsi X. Maka kalau kita turunkan terhadap X, 2X U pangkat 3 ditambah V pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Ini mau diturunkan ke X. Ya kayak yang semula. Ini perkalian. Jadi apa hasilnya? 2 kali U pangkat 3 ditambah 2X-nya tetap ya. U pangkat 3 jadi apa? DU per DX. Karena U-nya masih fungsi X kali DU DX. Iya, DU DX itu ya. Itu yang pertama yang itu. Yang V pangkat 4, V-nya fungsi X. Jadi 4V pangkat 3 DV V ya ini V DX. Yang X mah bisa lah 5X pangkat 4. Nah, ini tuh saya mengilustrasikan U-nya tuh Y-nya di sini, V-nya itu Y aksennya. Nah, perlakukan yang sama di sini. Gitu ya. Ini sebagai yang suku ini sebagai perkalian. Hasilnya apa? Turunannya. Saya simbolkan dulu. Capek nulisnya. Di crop saja ya. Ini. Lebih lama ya nge-crop ya. Turunkan itu semuanya terhadap X. Yang kanan juga sebenarnya turunkan terhadap X. Cuma konstanta ya 0 nanti 0. Nah ini hasilnya apa? 6. Y. Jangan lupa Y fungsi dari X. Kali DY DX. DY per kuadrat X. Enggak, DY DX aja. Yang ini aja. DY DX. Dikalikan. Dan ini bukan turunan 2. Ini DY DX pangkat 2. Bukan turunan 2 ya. Ditambah. Ininya tetap. Nah, ini kan turunan pertama. Ini baru turunan 2. Ininya tetap. Ininya diturunkan ke X. Nah, jadi ini turunan 2. Paham nggak? Enggak. Kalau gitu kita perlu. Bukannya D per D kuadrat X. Oh, enggak ini. Simbolnya ini turunan 2 tuh. Gini. Kalau gitu kita perlu yang warna pink gitu ya. Yang warna pink ini dan ini sebagai perkalian ya.
Iya, perkalian. Masa pembagian lah. Oh iya. Rumusnya kan turunan ini. Turunan ini apa? 6Y, tapi Y-nya kan masih fungsi X kali dy dx. Dikalikan yang ini, ditambah yang ini tetap, kali turunan ini. Ini turunan pertama, kalau diturunin lagi, jadi turunan 2. Paham? Paham. Sip. Pokoknya kalau kuliah tuh harus dipahami, nanti kalau ketemu soal udah tahu polanya, kalau enggak ya rabe. Ini jangan perkalian, ini mah konstanta ya. Mau diperlakukan perkalian juga nanti turunan ini kan 0, ngapain? Udah konstanta mah langsung aja. Kali turunan ini. Turunan ini terhadap X apa? Turunan 2 kan? Ini kan turunan 1 yang saya lingkari itu. Jadi turunan 2. Ini mah biasalah. Nggak pakai dx langsung aja ya kalau X mah ya. Nah, dari sini tinggal disusun D turunan 2-nya. Ini disatukan, dikeluarkan. Jadi minus ini. Oh ya, ini biarin aja saya tulis ya. 3Y dy dx pangkat 2. Beda ya dengan turunan 2 ya. Ini mah turunan 1 kali turunan 1. Bukan 6Y, Pak. Hah? 6Y nggak sih, Pak? Kurang sedikit. Porting 3 buat ini unyeng-unyeng 3. Hah? Ditambah 6X dibagi yang itu 3Y kuadrat ditambah 7 ya. Yang ini dikeluarkan dy dx. Oh, mestinya minus deh sih. Hah? Minus nggak sih, Pak? Minus ini. Aduh, ya untung nggak ujian nih gua. Oke. Tadi ada yang ngasih tahu si profesor ya bahwa ini harus plus ya. Oke. Kita lanjut nomor berikut. Lanjut dengan nomor yang ini sama aja ya. Cari turunan 2-nya sekarang. Jangan dari yang udah disederhanakan, pembagian susah. Sama aja sebenarnya, cuma harus aksen. Apalah, lupa lah pembagiannya. Nah, turunkannya dari sini. Mencari pacar. Salah. Turunan 2. Hah? Jadi saya crop dulu. Nanti kalau udah dapat obat balik muda, saya mau cari pacar lagi. Pak, direkam loh. Direkam loh, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kan. Istrinya Bapak. Gampang lah. Istri mana? Siap diomelin. Gampang nanti dibeliin motor aja. Oke. Jadi apa hasilnya ini? X. Sama yang atas? Oh, beda. 6Y, Pak. 6X kali ini tetap ya. Ini tetap kali apa? 4Y pangkat 3 dy dx. Oke, heula tuh sebentar. 4Y pangkat 3 kali dy dx. Itu yang ini ya, menjadi ini, betul? Tambah. Nah, ini ada 3. Pak, berarti yang dy dx ini masukin yang itu. Hah? Masukin yang 3x kuadrat di pangkat 3. Enggak, turunin dari sini aja, jangan. Bukan, maksudnya nanti di akhir. Oh, di akhir sekali boleh. Kalau nggak diminta disederhanakan juga nggak usah. Jadi hasilnya nanti masih ada dy dx-nya boleh. Ini 3 susah. Saya kelompokkan dulu. Mau dikelompokkannya gimana? Yang ini dan yang ini ya. Simbol dulu aja ya. Atau 3x kuadrat
Yang ininya tetap. Ditambah X pangkat 3-nya tetap. Nah, ini karena perkalian simbol dulu ya. Supaya nggak bingung ting. Belum diturunkan. Minus 0 sama dengan 0. Copy paste lagi. Tapi polanya yang penting. Kalau polanya udah tahu kan. Mau panjang berapa suku juga gampang kan. Yang sin nggak mau nurunkan, saya udah terlalu panjang sekali nanti. Ini jadi apa? Kali 12 dy dx ditambah ini tetap ya. Kali turunan 2 ya. Ini diturunkan lagi. D2y dx kuadrat. 0. Nah, dari sini tinggal disusun D2y dx kuadrat sama dengan apa dibagi apa gitu ya. Pak, yang itu 3x Pak, ini harusnya 12 pangkat 2 di DX-nya ada 2. Di DX kuadrat. Oh iya, salah lagi tuh. Kan? Ini dy dx. Ini dapat dari yang sini ya. Jadi ini dikali dy dx lagi. Nanti menjadi dy dx pangkat 2, bukan turunan 2. Ini dy dx kali dy dx itu jangan turunan 2. Ini hasilnya turunan 1 pangkat 2. Nanti turunan 2-nya di kanan berarti memuat X, memuat Y, memuat Y aksen. Biarin aja. Kalau di soalnya tentukan turunan 2 tanpa memuat Y aksen ya, nanti Y aksennya harus diganti ini. Wah, itu tambah panjang lagi. Kalau diminta lagi tanpa memuat Y dan Y aksen, nggak bisa, dari awal juga implisit gitu. Masa sekarang jadi eksplisit? Yang ini terlalu panjang, ini nanti nggak mau buat mahasiswa. Lanjut lagi. Ini mah cilukba aja lah. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Cilukba teh bukan. Oh, beres, bukan. Diklik maksudnya ininya. Hanya ngitung turunan pertama dari bentuk itu kan, gradien. Tentukan persamaan garis normal, nanti gradiennya kalau dikalikan dengan garis singgung min 1 itu ya, kemiringannya. Oke, udah paham. Turunkan. Grafiknya nggak usah ini ya, hanya ilustrasi aja. Kan saya juga gambarnya pakai software ini. Jadi hasilnya apa? Ini turunannya. Oh ya, nggak dipindah ruas boleh, diturunkan langsung gini juga. Misalkan di sini ada X pangkat 3, boleh ini. Pokoknya masing-masing ruas diturunkan. Kalau tadi kan saya bikin 0 dulu salah satu ruas. Ini apa hasilnya? 3y kuadrat. Sekarang mas supaya singkat nulisnya gitu. Min, yang ini perkalian. 1 kali y kuadrat ya. Plus 2y. X kali 2y. Y aksen. Ya. Plus. Ditambah cos. Cos jadi min sin ya. Min sin. Kali turunan dalamnya perkalian nih. Kali. 1 kali y ditambah X kali 1 y diturunin y aksen ya. Oh ya, sama dengan 0. Nah, di titik 01 nggak usah dibikin eksplisit dulu, nggak usah dibuat y aksen sama apa dulu. Langsung aja masukin x-nya 0, y-nya 1. Berapa ya aksennya, masukin ke sini langsung. Nah, inilah yang bagusnya. Ya. Masukin aja nih titiknya, x-nya 0, y-nya 1, ya aksennya kan ketemu.
Masukkan, percaya aja lah. Percaya, udahlah. Seperti percaya pada kitab suci. Ini udah dihitung gitu ya. Padahal salah ngitung mungkin. Udah persamaan garis melalui titik ini kemiringannya sepertiga. Y min Y1 sama dengan M ini ya. X min X1. Gitu. Kemiringan garis normalnya berapa? Hah? Ini kan pertanyaan garis normal. Yang tegak lurus garis singgung. Hah? Min 3 ya. Karena ini kali ini harus min 1. Enggak, ini kali ini mah ini kuadrat. Ini kali itu harus min 1. Kali M2. Cuma beda kemiringan. Beres? Sian urutan cadel juga orang. Nggak ngerti dia. Iya lu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini gimana grafiknya? X sama 1. Lumayan dia. Oh, bukan lumayan, bagus. Nanti tapi harus ingat saat ujian ya, jangan saat kuliah ingat, saat ujian lupa semua. Cilaka kalau gitu. Tunjukkan hiperbola ini dan ini berpotongan tegak lurus. Dua kurva berpotongan tegak lurus kemarin apa? Gradiennya saling tegak lurus. Ya. Turunannya berarti kalau dikalikan min 1 ya. Ya ini hanya ngitung turunan aja tapi bentuk implisit. Oke, kita harus cari titik potongnya dulu. Titik potongnya dari sini saya substitusi Y-nya. Dari sini Y-nya kan seper X. Hitung ini hitungan biasa. Ketemulah titiknya. Tapi meskipun nggak bulat. Gitu ya. Cari dulu X kuadratnya pakai rumus ABC dari sini. Kemudian pakai rumus ABCDEFGH. Ketemu ini gitu ya. Jadi dari sini persamaan kuadrat dalam X kuadrat dulu. Cari X kuadratnya dulu, baru cari X1 dan X2. Yang penting mah bukan itunya, tapi sekarang kita cari turunannya. Ini apa? Oh, Y-nya. X-nya sekian, titik potong Y-nya sekian. Masukkan aja ke salah satu persamaan ini. X dirubah ya, super X atau super Y. Kemudian untuk menunjukkan dia saling tegak lurus, kita hitung turunannya di titik ini. Ada dua ya, ada dua titik. Turunan yang ini standar kayak tadi, ketemu ya aksennya ini. Yang satu lagi, belum. Kecepatan nih ngomongnya, sampai nggak parah rubuh. Di titik ini, titik yang ke satu dulu, turunannya kita hitung. Kemudian grafik satu lagi, turunkan. Hitung ya aksennya di titik yang sama ya, titik potong. Nggak usah dihitung ini di titik ini karena berapapun XY-nya ini kalau dikalikan selalu min 1 kan? Ya udah nggak usah ngitung kayak gini lagi di titik ini di titik di semua titik ini turunannya kalau dikalikan min 1 ya di titik ini kalau dikalikan min 1 di titik ini juga min 1. Jadi langsung tegak lurus. Tapi kalau ini kali ini nggak langsung min 1 ya harus dihitung. Di titik ini berapa ya aksennya yang 1? Ya. Yang bawah itu kayak tes. Kayak tes gitu. Bener apa enggak min 1? Iya, kan mau ditunjukkannya itu memang. Tahap-tahapnya. Gini. Tunjukkan dua kurva ini berpotongan tegak lurus. Kalau berpotongan tegak lurus itu berarti harus cari titik potongnya dulu. Kurva itu berpotongannya di mana? Nanti setelah didapat titik potongnya, dihitung turunan dari masing-masing kurva. Nah, kalau saling tegak lurus kurvanya, maka
nilai turunannya di titik itu kalau dikalikan -1. Artinya garis singgungnya yang tegak lurus itu garis singgungnya. Jadi tahapannya kita ngitung dulu titik potongnya. Titik potongnya saya samakan dari sini Y-nya 1/X. Masukkan ke sini. Hitung ini dapat X-nya sekian. Ada 2, berarti ada 2 titik. Udah dapat X-nya, saya perlu Y-nya juga kan. Titik potong itu kan di titik X, berapa gitu kan. Dari X1 ini, hitung Y-nya. Masukkan aja ini, X1 ini, ke yang ini boleh, ke yang ini boleh, sama aja. Saya masukkan yang ini lebih gampang. Titik yang kedua, masukkan juga ke sini, dapat. Setelah itu kita hitung turunan dari ini, masing-masing. Turunannya dihitung ini, yang satu lagi dihitung turunannya ini. Terus buat apa ini? Karena kebetulan istimewa, ini tanpa dihitung di titik ini pun, ini kalau dikalikan kan -1. Ya udah di titik ini juga pasti kalau dikalikan nanti -1. Jadi saya nggak ngitung lagi. Kalau ini perkaliannya nggak -1, misalkan ini 3X gitu, ya saya harus ngitung ini turunan kurva 1 di titik ini berapa. Kurva 2 di titik ini juga berapa. Terus dihitung perkaliannya -1 enggak itu. Demikian juga titik yang kedua. Paham? Nganggut aja kayak anggota DPR. Hah? Ngebut. Saya kalau udah di tengah kan udah janji saya ngebut karena nanti banyak pertanyaan. Kalau yang gampang saya lambat. Nah, berikutnya sangat penting ini. Pasti biasanya keluar ini dalam bentuk hampiran atau menghitung hampiran lah. Gini, hampiran nilai fungsi ini. Kalau hampiran ke pacar nanti harus mahir dulu ini. Hampiran diferensial digunakan untuk menaksir, tuh lihat, menaksir nilai sebuah fungsi, bukan menaksir cewek ya. Naksir cewek ilmunya 100 kali mungkin lebih susah dari ini. Kecuali dia playboy, gampang. Iya, kamu kayak playboy. Nah, bagaimana orang menghitung ini? Kalau saya hitung pakai kalkulator, itu kan hasilnya juga bukan bilangan yang eksak kan? Hanya 10 angka di belakang koma. Kan hasilnya ini sebenarnya mah mungkin bilangan irasional. Digitnya, koma di belakang komanya itu sampai taki nggak ada komputer yang bisa ngitung itu. Saya kalau hitung pakai Maple di sini ada program namanya Maple, bisa sampai 1.000.000 digit gitu. Tapi kan belum angka eksaknya. Nah, jadi yang dihitung di kalkulator atau di komputer tuh hanya hampiran dari ini. Dipotong sampai ketelitian tertentu. Jadi nilai-nilai ini tidak pernah bisa dihitung dengan eksak. Pakai komputer juga nggak bisa. Kecuali yang istimewa ya. Oh, ternyata bilangannya bilangan rasional gitu ya. Desimalnya nggak berhinggap masih bisa. Tapi secara umum nggak bisa. Nah, bagaimana menghitung hampirannya gitu. Itu yang akan kita pelajari. Cuma di semester 1 ini hampirannya masih yang kasar. Karena apa? Metodenya gampang, tapi hasilnya penyimpangannya masih jauh dari aslinya. Nanti di semester 2 kita akan pelajari lagi hampiran, tapi yang udah teliti, persis seperti yang dihitung oleh kalkulator gitu. Metodenya. Jadi itu bisa teliti sekali. Makin teliti, ngitungnya makin panjang. Itu nggak bisa ditawar tuh ya. Mau hasil bagus, usahanya harus lebih banyak. Gitu. Itu hukum alam. Oke. Nah, hampirannya namanya. Prinsipnya gini.
perhatikan grafik Y sama dengan Fx yang biru tua ini ya. Kemudian akan dihitung nilai Fx-nya. Jadi ada ini titik X, nilainya berapa? Kalau di soal yang ilustrasi tadi misalnya ini. Contohnya Fx sama dengan akar X. Nah, akan dihitung F4,01. Berapa? Kan susah tuh. Hitungannya sukar ini. Kalau enggak mah buat guru SMA aja. Karena sukar jadi buat mahasiswa tingkat 1 gitu ya. Oke. Nah, caranya namanya juga dari awal aproksimasi, pendekatan gitu ya. Pendekatan nilai. Jadi nanti hasilnya enggak yang eksaknya. Karena yang eksaknya nggak bisa dihitung. Nah, prinsipnya gini. Tetapkan X0 yang sedekat mungkin dengan X. Tapi Fx0-nya mudah dihitung. Maksudnya kembali ke sini. Ini mau ngitung ini. X-nya 4,01. Akar 4,01. Jadi yang mau dihitung. Nah, pilih X-nya berapa? Yang lebih gampang tapi dekat dengan ini. 4 kan? Nah, itu X0 itu maksudnya itu. Pilih bilangan yang dekat ke X. Relatif dekatnya ya. Kalau kita mau ngitung akar 7,1 ya berapa X0-nya? X0-nya bisa 9, bisa juga saya pilih 4. Ya pilihlah yang dekat ke sini gitu ya. Hah? Ya kan susah. Kalau pilih X0-nya 8, akar 8 sama sukarnya dengan soal semula. Ngapain? Pilih X0 yang kalau dihitung oleh akar ini gampang. Pilih 4 atau 9. Kenapa nggak pilih 16? Boleh, tapi jauh gitu. Nanti kalau jauh kita lihat setelah dijelaskan, nanti hasilnya lebih jelek gitu ya. Gitu ya. Sama kan pacaran jarak jauh juga hasilnya bisa lebih jelek. Jadi cari-cari aja yang di ITB lah. Oke, lanjut lagi ya. Jadi begitu. Cari titik X0 yang mudah dihitung dan dekat dengan X yang mau kita hitung semula. Nah, jadi ini tadi mau ngitung Fx itu kan hasilnya yang tinggi ini ya. Yang tinggi ini. Dari sini mau dihitung ini tingginya berapa? Ke fungsi semula. Saya cari titik X0. Gampang ini dihitungnya. Akar 4 gitu bayangkan. Setelah itu, buat garis singgung. Kalau urusan garis singgung itu cewek lebih pintar lah. Ya. Gampang menyinggung. Gampang tersinggung mereka. Gampang menyinggung. Bukan, gampang tersinggung. Jadi lebih mudah mungkin buat mereka. Buat garis singgung. Nah. Maka kita lihat. Kalau X ini dekat dengan X0. Ini bayangkan yang merah itu dekat di sini. Maka perbedaan nilai Fx, mana Fx itu kan grafik yang biru ya. Dan grafik F itu. Perbedaan nilai Fx dengan nilai di garis singgung. Ini. Perbedaannya ini sekian. Tapi kalau X dekat, X di sini. Lihat, perbedaan nilainya kecil kan. Ini perbedaannya cuma yang di sini kan, di celah ini. Tuh. Jadi, kenapa tadi X0 harus dekat dengan X? Supaya perbedaan nilai di garis singgung dengan di grafik fungsi semula itu kecil. Dan kita akan mengaproksimasi nilai di Fx semula dengan nilai di garis singgung. Nilai di garis singgung mah selalu gampang. Karena kan garis singgung bentuknya Y sama AX tambah B. Garis linier. Mau X-nya berapapun gampang dihitung. Jadi nilai fungsi semula kita hampiri dengan nilai di garis singgung. Karena nilai di garis singgung gampang. Oke, itu konsepnya. Sekarang cara ngitungnya. Paham? Jadi prinsip hampiran diferensial adalah nilai di grafik fungsi semula
digantikan dengan nilai di garis singgung yang melalui titik X0. Oke. Ini prinsipnya, nanti hitungannya di belakang. Oke, kita akan lihat hitungannya. Balik ini sama gambarnya. Kita munculkan dulu beberapa istilah. Yang dimaksud dengan definisi ini ya, diferensial dari peubah bebas X, simbolnya dx, itu sama dengan delta X, dan isinya adalah X dikurangi X0. Jangan dibalik-balik ya. Kalau mau dibalik X0 min X, nanti ke semua, ke bawahnya juga harus dibalik. Kita sepakati X kurangi X0. Bisa negatif ya. Kalau X-nya di sini kan dikurangi X0 negatif kan. Kalau X-nya ada di sini, kurangi X0 kan negatif. Jadi sama ini kayak ular. Bisanya ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya. Sepakat X min X0 selalu. Kemudian delta Y itu adalah perbedaan nilai Y-nya masih di grafik yang biru. Masih di grafik yang biru. Perbedaan nilai Y di titik X. Jadi ini tinggi titik Q dikurangi nilai fungsi di titik X0. Tinggi Q dikurangi tinggi P. Itu delta Y. Ya. Nilai fungsi di titik X yang mau dihitung dikurangi nilai fungsi di titik yang kita pilih yang gampang dihitungnya ini. Nah, sedangkan DY, hati-hati. Kalau peubah bebas, dx sama delta X. Kalau peubah tak bebas, ini hati-hati. DY ini tidak sama dengan delta Y. Tuh, udah pakai merah. Ya. Tapi DY itu adalah ini isinya. Nah, di mana di sini? Ini udah saya gambarkan, tapi saya akan jelaskan kenapa DY itu ini. Kalau kembali ulang dulu, delta Y itu perbedaan tinggi di grafik semula. Jadi di titik ini, di X terhadap grafik semula. Tinggi titik Q dikurangi nilai fungsi di titik X0. Itu delta Y jelas ya. Kalau DY mana? DY itu ini. Ini tuh yang mana? Kita lihat segitiga. Kita lihat segitiga PRS. Perubahan rencana studi ya. Nah, PRS. Kita lihat. Tangen alfa itu adalah kemiringan garis singgung, betul? Sama dengan F aksen di titik mana? Titik singgungnya X0 ya. Di lain pihak, tangen alfa itu sama dengan rumah sakit. Segmen rumah sakit dibagi segmen pria-pria sakit gitu ya. Nah, PS itu sama dengan F aksen X0 gitu kan. Atau kita lihat RS sama dengan F aksen X0 kali PS, betul? Atau RS itu sama dengan F aksen X0 kali PS itu mana? X dikurangi X0 kan? Nih, PS itu panjangnya X kurangi X0. Nah, jadi sekali lagi F aksen X0 kali tadi X min X0 adalah DX. Sehingga F aksen X0 DX itu tak lain adalah si RS. Nah, itu disebut diferensial dari Y. Ya. Kalau kita bandingkan apa bedanya delta Y dengan DY? Delta Y itu adalah terhadap fungsi semula. Tinggi
fungsi semula di titik X dikurangi tinggi di titik X0. Kalau DY tinggi di titik X tapi terhadap garis singgung dikurangi tinggi di titik X0. Kalau di titik X0 garis singgung dan fungsi semula sama aja, tinggi titik P. Tapi kalau di titik X ini tinggi garis singgung dengan tinggi fungsi semula beda. Cuma bedanya akan kecil kalau X dengan X0-nya dekat. Oke, ya. Nah, kan kemiringan garis singgung ini apa? Kalau ini ada garis lurus, kemiringan garis L itu sama dengan turunan pertama di titik singgungnya lah, ini kata X0. Di lain pihak ini kan menyatakan kemiringan itu apa? Beda Y dibagi beda X kan? Kemiringan. Cuma di awal bab 0 kemiringan garis X Y 2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, di kiri saya pakai itu. Perbedaan tinggi dibagi Y dibagi perbedaan tinggi jarak X-nya. Sama dengan turunan. Jadi turunan tuh, ya itu. Oke? Ini saya hapus sekarang semua. Saya lanjut. Oke? Karena X0 dipilih sehingga nilai fungsinya gampang. Tadi akar 4,1 saya pilih X0-nya 4. Akar 4 gampang dihitung. Maka ini akan mudah dihitung. Yang ini akan mudah dihitung. F X0-nya gampang, turunannya juga akan gampang. Kalau akar nanti diturunkan ya akar juga gitu ya. Ini akan gampang. Kalau ini susah. Delta Y. Kenapa? Ini kan nggak tahu. Ini yang mau dihitung. Dari awal juga mau ngitung ini. Ini gampang. Susah dikurangi gampang, ya tetap susah. Kalau yang ini gampang, DX-nya apa? Cuma gini aja. Gampang kali gampang. Super gampang. DY mah gampang sekali hitungnya. Nah, kita lihat bahwa kalau X dekat dengan X0, perbedaan di sini dengan perbedaan di garis singgung akan kecil tadi yang halaman sebelumnya. Jadi prinsip hampiran diferensial adalah ini yang perlu diingat. Penurunannya tadi geometrinya lupa nggak apa-apa, ini rumusnya aja nih yang bawah. Tutup. Masih kelihatan ditutup juga. Ya udah. Prinsip hampiran diferensial adalah delta Y dihampiri DY. Ini susah dihitung, ini gampang dihitung. Jadi nilai ini digantikan ini. Jangan lupa isinya. Delta Y adalah ini. Delta DY adalah ini. Ingat kalau peubah bebas, DX dengan delta X sama aja. Kalau peubah tak bebas, DY dengan delta Y itu beda. Nah. Udah, tinggal soal aja setelah itu. Paham nggak? Berarti itu maksudnya untuk hampiran aproksimasi ini DY sama delta Y itu dianggap hampir sama gitu. Kalau ya dengan syarat X dan X0-nya dekat. Bukan dianggap karena secara geometri kalau X-nya memang dekat dengan X0, ini X-nya, maka ini DY itu sampai yang garis singgung, delta Y itu kan yang tinggi sampai fungsi. Bedanya kecil. Perbedaannya hanya sebesar celah ini. Makin dekat, celahnya makin ini. Makin kecil. Sudah? Nanti kita lihat di soal pemakaiannya. Jadi rumus yang harus dihafal ini. Delta Y dihampiri DY. Nanti kalau ditanya kayak tadi akar 4,01 gimana? Nanti dengan menjalankan ini nongol sendiri. Gitu ya. Nyari kucing di mana? Kita jalan aja ke perkebunan kucing, nanti nongol sendiri gitu ya.
Nggak percaya, betul. Oke. Karena benar-benar pisang masuk akal, benar kucing. Aduh, akhir bab. Tapi ini soal-soalnya lama. Nanti nggak akan selesai hari ini. Rekam aja. Kalau ada baca silabusnya, ada bab namanya laju yang berkaitan. Itu saya nggak memberikan teorinya karena itu lebih ke dari soal cerita gini bagaimana merumuskannya. Jadi langsung di soal-soal. Kok nggak ada gitu teorinya yang laju berkaitan? Langsung. Nah, saya kerjakan yang satu aja yang ada jawabnya ya. Atau yang susah mas saya juga nggak bisa. Nggak, ini prinsipnya cari berapa X0-nya. Hah? Apa? Apa? Bahas soalnya yang ini, yang satu. Mau nggak? Yang ini aja saya akan bahas. Ini mas saya nanya X0-nya berapa? 30 per 180 pi ya. Ah, itu nanti ngerjakannya sama dengan yang kiri lah. Hah? Yang ini aja? Iya. Tuh rugi gua. Oke. Pilih selalu X0-nya dulu. Ikut ya. Oh ya, tetapkan dulu fungsinya. Pilih X0-nya. Sebenarnya ini dapat dari 30 per 180 pi ya. Ini sebenarnya melewati ini dulu. 30 per 180 pi. Yang dekat dengan dia. Bedanya cuma 1/80 pi. Kecil. Kenapa? Karena sin ini gampang hitungnya ya. Oke. Kemudian kita lihat prinsipnya. Delta Y dihampiri DY. Udah itu. Untuk ngitung DY perlu turunan. Jadi saya hitung turunannya. Mana? Nah, hitung turunannya. Cos X. Kemudian kita lihat tahapannya lagi. Harus dihitung turunannya di titik X0. Mana? Oh, belum. Nanti belakangan hitungnya. Prinsipnya, jangan bingung dengan ini. Ini delta Y, DY, kalau fungsinya F. Oh, ini harusnya delta F ya. Ini fungsinya F. Ya, Y sama F sama aja ya. Delta F sama DF gitu ya. Delta Z, DZ gitu. Apa aja simbolnya. Nah. Ya, kalau yang di fisika udah pakai duluan. Kesalahan itu ya, yang teori kesalahannya. Sebenarnya bukan kesalahan ya. Oke. Ini isinya apa? Delta F adalah Fx min Fx0. X-nya yang mana nanti aja. Ini X-nya nanti jadi ini ya, yang mau dihitung final. Ini turunan di X0 kali dx. Oke? Ini dx ya sebenarnya. dx atau delta x sama kalau variabel bebas. Nah, jadi saya perlu ngitung turunannya di X0. Hitunglah turunannya di sini. Enggak, ikut ini ya langkahnya. Enggak sesuai omongan saya. Beda alur aja. Sekarang saya udah punya rumus ini. Saya mau menghitung di titik ini. Gantilah X-nya. X-nya ini semua ganti dengan ini. X ganti ini. X0 mah tetap aja. Ini ya. F aksen X0. Masukkan X0-nya. Masukkan di sini X-nya. Masukkan X0-nya. Nah, kan nongol sendiri si sin ini. Ini tinggal pindah ruas. Ini simbolnya jangan pakai sama dengan ya. Karena aproksimasi, jadi pakai kayak gituan aproksimasi itu. Tapi perlakuannya pindah ruas kayak sebanding dengan biasa aja. Ini kalau mau dipindah ruas, ya silahkan. Oh, belum pindah. Baru dihitung. Ini cos, ini dihitung. Ini hitung. Dapatlah ini. Ini dipindah ruas saja setengahnya.
Bentar. Apa bentar? Ini juga bukan eksaknya ya. Sebenarnya eksaknya bilangan irasional. Oke, jadi kalau di ujian cukup tulis sampai sini aja. Kalau ditulis gini malah, ini mahasiswanya pakai kalkulator, potong nilai 80%. Gitu ya. Oke, soalnya masih banyak, kita lanjut. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak paham tanya. Jangan diam, merugi. Aduh, kalau diam nggak paham tuh. Boleh nanya temennya dulu, gitu ya. Ya, yang masalah bagi saya kalau turunan sin adalah cos, itu belum paham juga. Ya, itu harus di luar kelas nanyanya ya. Oke, ini sama aja. Nah, kalau yang ini nanti kita harus membentuk dulu fungsinya apa? Kan harus ada fungsinya dulu. Kita bentuk fungsinya akar X ya. X0-nya pilih 4. Gitu. Oke, ciluk aja ya, soalnya banyak soalnya. Dari hasil pengukuran diperoleh rusuk, oh bukan rusuk ini, rusuk kubus. Rusuk sebuah kubus sekian. Dengan galat ini. Artinya kan kalau zaman dulu mah praktikum fisika ngukur pakai penggaris atau jangka sorong, itu kan galatnya itu setengah skala terkecil. Ya. Jadi kalau skalanya 1 sentian ya galatnya setengah senti. Kalau 1 mili ya setengah mili itu. Nah, galat. Jadi kalau kita ngukur ini meja nggak pernah dapat yang eksak. Kan pakai mata lihat dari sini sama tegak lurus sama ini agak beda-beda gitu ya. Mungkin beda 0,1 mili atau berapa, tapi tetap nggak pernah dapat yang eksak. Pakai mata juga. Apalagi mata yang pakai ketimun gitu ya. Oh. Oke, kita lihat soalnya. Pokoknya kuliah mah nyantai-nyantai aja, tapi harus mikir gitu ya. Hitung volumenya mah gampang ya. Volume tinggal rusuk pangkat 3 kan? Tinggal 11,4 pangkat 3. Nggak usah pakai aproksimasi lah. 11 pangkat 3 mah gampang. Coba kita lihat. Perhatikan nanti nanya lagi. Sini mah ngobrol. Pengen diguyur ya. Nah, saya harus memunculkan dulu fungsi, betul? Kalau mau menaksir atau aproksimasi, ya harus ada fungsinya, ada nilai X-nya atau S-nya atau apa, pokoknya ada variabelnya. Nah, gitu ya. Apa nunjuk-nunjuk? Suruh diguyur. Nah, saya mulai memunculkan. Misalkan S ini rusuknya, volume itu V-nya. Oke, pada soal diketahui S-nya sekian, rusuknya. Delta S sama DS sama aja, karena ini variabel bebas ya. Kenapa? V sama dengan S pangkat 3 volume. Berarti ini variabel bebas. Kalau variabel bebas, DS dengan delta S sama aja ya. Ini DS juga. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Hitung volume mah gampang lah. Taksir galatnya. Coba kita ikuti ini ya. Volume gampang sekali. Udah, nggak usah pakai ilmu aproksimasi. Galatnya. Oh ya, galatnya berarti kan saya mau menghitung delta V-nya berapa, betul? Kan volume itu sama dengan volume plus min galatnya gitu kan ya. Galat biasanya simbolnya delta. Nah, tapi saya nggak mau menghitung ini. Saya diminta menaksir. Kalau ini benar-benar galatnya, kita diminta naksir galatnya. Kalau taksir atau aproksimasi, maka delta volume itu saya aproksimasi dengan dV itu ya. Ini apa ini?
delta V dihampiri dengan dV. Rumus yang awal ya. Makanya rumus ini aja nih kuncinya. Delta V hampiri dengan dV. Ya ganti aja ininya semua dengan nanti V gitu ya. Turunan. Paham ya arahnya? Udah paham arahnya tinggal ngitung. dV. Kenapa ngitung dV? Karena ini. Hampiran dari delta V. Ini dari mana? Lupa. Lihat lagi. Ini dy ini. Y aksen dx. Diturunkan terhadap dv v aksen ds karena variabelnya s kita kan. Ya. Ini kalau ini artinya turunan terhadap s ya. Nah, jadi oke, itu mah udah. Ini turunkan terhadap s 3s kuadrat ds. Ya, itu kuadrat kan? Oh, tempelin dulu ke timun supaya jadi gini. Ya. Diktat banyak salah ternyata ya. Biarlah, biar dosen-dosen muda yang pakai diktat ini pada bingung. Kenapa ya gitu, mereka mikir kenapa ya gitu. Padahal memang salah gitu ya. Kenapa ini nggak mau di-save? Ya udahlah, biarin aja nggak mau di-save. Udah, kan udah dapat DS-nya. Ya. Pada saat S-nya sekian kan S-nya sekian. Delta S-nya sekian. Hitung aja. Saat S-nya 11,4, maka nilai dV adalah 3 kali sekian kali delta S-nya udah diketahui juga di soal kesalahan rusuknya. Bukan kesalahan, galat rusuknya. Ya, sama dengan sekian gitu. Susah loh soal gini kalau ditutup kan mulai dari mana dulu gitu. Mulai membentuk fungsinya ini. Untuk membentuk fungsinya harus ada simbolnya dulu. Mana variabelnya, mana fungsinya. Lanjut lagi. Ya, oh ini udah pernah. Ulangi lagi karena kemarin kerasa minggu lalu masih kaku ya. Kita bahas berapa biji nih? 3 lah dari 4 ya. Oh ya soalnya. Salin dulu apa itu soalnya tadi. Sampai belum kebaca. Limit-limit berikut ternyata ada di diktat saya pikir nggak ada. Jadi kemarin saya bahas yang tutorial itu. Limit-limit berikut merupakan turunan dari sebuah fungsi. Jadi ini tuh turunan. Tentukan fungsinya apa. Kemudian hitung turunannya. Ya. Oke, kita lihat. Kalau pakai H menuju 0, pasti pakai rumus yang F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Apa ini? Kalau bentuknya ini limit-limit, berarti X-nya di sini apa? 2 ya. Berarti yang ini pastilah melihat ini adalah F aksen di titik 2. So, kan kalau ini diganti X kan? X tambah H gitu ya. Kali X kuadrat. Fungsinya apa? Tebak dari situ. Bayangkannya gini, kalau ini diganti X. Ya. Nah ini berarti kan membaca Fx-nya ini kan 3x kuadrat. Jangan 3 kali 2 kuadrat. Fungsinya harus dalam X. Tapi ini turunan di 2. Itu X-nya. Paham? Bohong.
Bayangkan itu sebagai X ya. Bayangkan 2 itu sama dengan X-nya. Turunan X, X-nya 2 dari fx-nya. Fx-nya mah lihat ini, setelah 2-nya dibayangkan X, 3 kali X kuadrat. Ini kan fx. Paham nggak, Neng? Hah? Paham? Itu 3 kali 2 ya, Bang? Yang 3 kali 2 kuadrat. Mana? Iya, ini tadi soalnya. Iya, 2 kali. Kali, bukan sungai. 3 kali 2 kuadrat. Bisa kan? Paham? Ini paham? Ya, kamu tuh mirip mahasiswa tahun lalu, namanya si Ajijah dari Bengkulu. IPK-nya 3,9 sekian. Saya kalau nggak paham nanya Ajijah. Sekarang nanya saya, kamu ya kalau nggak bisa. Ini bener nggak gitu? Satu lagi si Jaki. Jaki itu yang jadi Jaki. Apa? Jadi yang meriksa kuis. Sekarang asisten pemeriksa kuis. Ya, yang Ajijah asisten dosen lain. Saya nggak berani angkat dia sebagai asisten saya. Oke. Jadi dengan demikian saya punya ini. Nah, katanya tentukan fungsi asal. Fungsi asalnya ini. Dan turunannya, maksudnya ini limit ini. Tapi kita nggak ngitung limit ini dari sini. Kita ngitungnya caranya pakai turunan. Kan ini f aksen 2. Jadi ya saya hitung f aksen x ya. Pakai rumus turunan. Kemudian f aksen 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi ini sana sama dengan 12. Ya. Atau jangan gitulah. Ditulis ulang. Jadi limit H mendekati 0 3 kali 2 ditambah H kuadrat min 3 kali 2 kuadrat per H itu 12. Langsung aja udah nggak dihitung. Nggak dihitung sebagai limit kayak ginian. Oh, F fungsi 2 12. Hah? Ini dari sini. Kan ini F aksen 2. Hah? Kalau dihitung limitnya ini 0 gitu. Enggak. 0 per 0 kan harus diolah dulu. Ininya dikuadratkan, nanti ada yang dikurangi dan lain-lain. Tapi nggak mau dari situ, mau sebagai turunan ngitungnya. Iya. Lagi, supaya paham ya. Aduh, udah 35. Cilaka. Saya 2 lagi. Terlambat dikit nggak apa-apa. Kalau perlu 5 lagi. Soalnya juga cuma ada 4. Nah, yang ini gimana ya? Ini pasti pakai rumus yang f aksen x sama dengan limit apa kalau di teori p menuju x gitu ya. F t min f x per t min x. Tapi supaya cocok dengan soalnya, saya mau pakai p gitu ya. P perempuan. Iya. Oh, pria juga bisa ya. Jadi saya punya mana di sini fx-nya? Ini fx-nya baca ini. 3 per x. Dan yang kita hitung adalah f akson di titik. Hah? Di titik? Enggak. Ini. Aku benar ini. F aksen x ya. Enggak di titik berapapun. Nah, hasilnya berapa? Ya udah kita hitung.
F aksen X sama dengan ini apa? Jangan pakai pembagian lah. X pangkat min 1 3 kali X pangkat min 1 tuh min 1 kali X pangkat min 2 itu ya. Sama dengan apalah min 3 per X kuadrat. Ya sudah, itu sehingga kalau kita copy, nggak mau di copy. Jadi limit P menuju X 3 per P min 3 per X. Wajar hasilnya juga pasti dalam X ini. Sama dengan min 3 per X kuadrat. Satu lagi. Sini mah ngagetin wae. Mana? Yang ini B atau D? Hah? D. Ini salah nggak ya? Kok ada delta X agak aneh. Bisa salah ya soalnya juga. Nah, ini pakai rumus yang mana? Yang kedua atau yang ke satu? Kedua ya, ininya nggak menuju 0 ya. Ini nggak menuju 0 gitu ya. Nggak menuju A menuju 0 atau delta X menuju 0. Jadi pakai rumus yang F aksen X sama dengan limit apa? T menuju X F T min Fx dibagi T min X. Tapi nggak enakan ya. Ini mah X-nya yang di depan. Tukeran yuk. Boleh juga gini. Limit apa? Tukar. Tukeran. Apa? F. Ya. Gitu. Jadi saya lebih cocok pakai rumus yang ini ya, karena ininya X menuju itu ya. Oke, tapi ini saya tukar T dan X ya. Oke. Sekarang ini menjadi sama dengan F aksen apa? Ini F aksen T. Ini F aksen berapa? Pi per 2 kan? Dengan Fx-nya apa? Ini Fx ya. Sehingga saya hitung limit X menuju pi per 2 sin X min 1 per X min pi per 2 itu sama dengan, dari sini hitung dulu F aksen X nya sama dengan cos X sama dengan langsung aja cos pi per 2 ya. Kan turunan di titik pi per 2. Nah, udah begitu dulu hari ini. Sampai Kamis.